Di channel ini bakalan upload apapun yang kusuka tentang Jepangan, khususnya anime dan manga. Subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan setiap ada update. 2 bulanan yang lalu, aku udah bikin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba. Lebih tepatnya bagian arc Desa Penempa Pedang. Sebuah arc yang nantinya bakal menjadi season 3 dari animenya. Rupanya video tersebut mendapatkan respon yang cukup baik. Ada banyak juga kan yang request buat bikin kelanjutan ceritanya. Maka dari itu, di sini Bang Di bakal menuruti apa yang kalian minta, yaitu membuat kelanjutan kisah dari Tanjiro dan kawan-kawan yang semakin menegangkan. Sedikit spoiler, jika pada arc sebelumnya hanya 1 atau 2 Hashira saja yang muncul, mulai dari chapter ini dan seterusnya, semua Hashira yang masih itu bakalan muncul dan punya peran yang penting ke dalam ceritanya. Seperti apa kisahnya? Yuk kita langsung mulai saja menuju ke TKP. Pembahasan kali ini aku mulai dengan scene yang memperlihatkan Muzan yang sedang menyamar sebagai bocah bernama Toshikuni. Muzan terlihat sangat marah dan berambisi untuk mendapatkan apa yang dia incar selama berabad-abad lamanya. Ambisi untuk bisa hidup normal di bawah sinar matahari. Caranya, Muzan harus memakan tubuh iblis yang sudah bisa bertahan dari sinar matahari. Iblis yang dimaksud adalah Nezuko. Bagi Muzan, hidup abadi selama ratusan tahun nggak ada artinya jika dia masih kalah oleh yang namanya sinar matahari. Keabadiannya akan semakin sempurna jika dia bisa bertahan dari sinar matahari. Apalagi ketika melihat keberhasilan Nezuko dalam menaklukkan matahari, hasrat dan ambisinya untuk menjadi makhluk sempurna semakin kuat. Di momen ketika hasrat memenuhi dirinya, Muzan bahkan membunuh pembantu serta ibu yang mengadopsinya. Lalu, bagi fans Kimetsu no Yaiba yang nggak membaca mangganya, mungkin bertanya-tanya, apa dan kenapa Muzan berubah jadi iblis? Apakah dia awalnya manusia atau sudah sejak awal menjadi iblis? Pertanyaan tersebut akhirnya terjawab di chapter ini. Dikisahkan pada zaman Heian, ada seorang dokter dermawan. Dokter tersebut memberitahu Muzan kalau hidupnya hanya bisa bertahan sebelum berusia 20 tahun. Ditambah lagi, hanya untuk mencapai usia tersebut, Muzan harus mengalami penderitaan akibat dari penyakit mematikan yang dideritanya. Muzan yang pada saat itu kesal dan marah karena penyakitnya tak kunjung sembuh, pada akhirnya membunuh sang dokter. Namun, setelah berjalannya waktu, Muzan menyadari kalau obat yang diberikan oleh dokter yang dia bunuh bekerja dengan baik. Nggak hanya itu, Muzan juga mendapatkan kekuatan yang membuat dirinya menjadi abadi. Di sisi lain, seiring bertambah kekuatan Muzan, dia juga mendapatkan kelemahan. Muzan menyadari kalau dirinya bakalan mati jika terkena sinar matahari. Kenyataan bahwa dirinya hanya bisa bergerak bebas di malam hari membuat Muzan merasa sangat kesal dan marah. Muzan menginginkan tubuh yang bisa bertahan di bawah sinar matahari agar keabadiannya semakin sempurna. Ketika Muzan melihat obat-obatan yang dimiliki oleh dokter, rupanya obat tersebut masih belum sempurna. Sebuah obat yang diberi nama Blue Spider Lily. Resep obat yang sepertinya menggunakan bunga Blue Spider Lily sebagai bahan dasarnya. Namun, masalahnya Muzan nggak mengetahui di mana menemukan bunga tersebut. Meski Muzan udah berkeliling ke seluruh Jepang sekalipun, tapi dia masih belum menemukannya. Hanya sang dokter yang dibunuh oleh Muzan sajalah yang tahu tentang bunga tersebut. Terbentuknya kelompok iblis juga didasari oleh Muzan untuk mencari dan menyelidiki tentang bunga Blue Spider Lily. Namun, sampai sekarang pun, Muzan masih belum menemukan keberadaan bunga tersebut. Hingga akhirnya Muzan mengetahui jika ada salah satu iblis yang berhasil bertahan dari sinar matahari, yaitu Nezuko. Tentunya, hal tersebut membuat Nezuko menjadi target utama Muzan saat ini. Dan Nezuko bakalan menjadi pusat pertempuran final yang bakal terjadi ke depannya. Begitulah secara singkat kenapa Muzan bisa menjadi iblis. Jadi, dia awalnya adalah manusia biasa. Selanjutnya, mari kita melihat kondisi Tanjiro pasca pertempuran di desa Penempa Pedang. Tanjiro akhirnya terbangun setelah 7 hari nggak sadarkan diri. Seorang Kakushi yang bernama Goto memberitahu Tanjiro kalau 2 Hashira yang sebelumnya ikut berperang hanya butuh waktu 2 hari untuk sadar. Sementara itu, di luar mansion kupu-kupu, Nezuko yang udah bisa berjalan di bawah sinar matahari saat ini sedang bersama dengan Aoi dan trio Loli. Zenitsu yang baru saja pulang dari misinya disambut oleh Nezuko dengan ucapan selamat datang. Disambut oleh Nezuko, ditambah lagi, ini adalah pertama kalinya bagi Zenitsu melihat kecantikan Nezuko di bawah terik sinar matahari.
Hal tersebut membuatnya senang kegirangan. Tapi rasa senangnya berubah menjadi kekesalan ketika Nezuko mengenalinya sebagai Inosuke, bukan Zenitsu. Tentunya rasa kesal tersebut ditunjukkan pada Inosuke, bukan Zenitsu. Rupanya, 2 hari yang lalu, Inosuke datang ke mansion buat merawat lukanya. Sejak saat itu, Nezuko mampu mengingat nama Inosuke. Setelah melihat kondisi Tanjiro di mansion, mari kita berpindah ke rumah Ubuyashiki. Saat ini, ketujuh pilar yang masih hidup berkumpul untuk membahas hal penting. Namun, pada pertemuan kali ini, Amane akan memimpin jalannya rapat menggantikan Kagaya Ubuyashiki. Melalui Amane, Kagaya meminta maaf nggak bisa hadir karena penyakitnya semakin lama semakin buruk. Amane mulai pembicaraan dengan membahas pertempuran besar yang akan terjadi cepat atau lambat. Seperti yang udah aku singgung di awal, pertempuran ini akan berpusat pada Nezuko, iblis yang berhasil menaklukkan matahari. Amane berkata kalau Nezuko kemungkinan besar akan menjadi target dari Muzan. Selanjutnya, Amane menyinggung mengenai Demon Slayer Mark. Berdasarkan laporan yang dia dapat, 2 Hashira yaitu Hashira Cinta dan Hashira Kabut telah berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark saat pertempuran sebelumnya. Berdasarkan sejarah, pada saat era Sengoku, ada beberapa ahli pedang pengguna pernapasan pertama yang hampir mengalahkan Muzan. Semuanya punya tanda Demon Slayer Mark. Namun, selama berjalannya waktu, nggak ada satupun ahli pedang dari generasi selanjutnya yang bisa membangkitkan Demon Slayer Mark. Hal itu membuat informasi mengenai Demon Slayer Mark perlahan mulai pudar dan dilupakan. Satu hal yang pasti, ketika ada satu orang yang bisa membangkitkan Demon Slayer Mark, tanda tersebut bakal menyebar ke orang lainnya. Dan di era generasi saat ini, orang yang pertama kali membangkitkan Demon Slayer Mark adalah Tanjiro, seorang ahli pedang yang masih belum setingkat dengan Hashira. Saat Amane bertanya pada Tanjiro, sayangnya Tanjiro nggak bisa menjelaskan dengan baik. Perkataannya sulit untuk dipahami. Awalnya petinggi Demon Slayer udah menyerah, sampai akhirnya dia mendengar kabar kalau 2 Hashira berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark. Jadi, Amane ingin bertanya pada Mitsuri dan Muichiro, bagaimana dan apa syarat yang dibutuhkan agar bisa mengeluarkan Demon Slayer Mark. Tapi sama seperti Tanjiro, Mitsuri nggak bisa menjelaskannya dengan baik. Namun, berbeda dengan Tanjiro dan Mitsuri, Muichiro sepertinya bisa memahami mekanisme Demon Slayer Mark. Muichiro kemudian mencoba menjelaskan dengan nada yang pelan namun tegas, kondisi apa aja yang mungkin menjadi syarat agar bisa membuka Demon Slayer Mark. Pertama, pada pertempuran sebelumnya, saat itu emosi Muichiro berada dalam kondisi yang tak terkendali. Detak jantungnya lebih dari 200 ppm. Detak jantung normal sekitar 60-100 ppm. Jadi, angka 200 ppm tentunya sangat melebihi detak jantung normal. Kedua, pada saat itu, kondisi tubuhnya terasa sangat panas. Muichiro menduga kalau saat itu, suhu tubuhnya mencapai 39 derajat, yang mana normalnya berkisar antara 36 sampai 37 sekian derajat. Muichiro menduga kalau kedua faktor ini mungkin adalah syarat agar bisa membuka Demon Slayer Mark. Sanemi yang punya kepribadian kasar dan suka meremehkan sesuatu, menganggap kalau apa yang dikatakan oleh Muichiro adalah hal yang mudah dilakukan. Respon berbeda ditunjukkan oleh Gyu. Dengan mempertahankan tampang coolnya, dia merasa iri pada orang bodoh yang menganggap apa yang Muichiro jelaskan adalah hal yang mudah dilakukan. Dan faktanya memang sulit. Jika manusia detak jantungnya melebihi 200 ppm dan suhu tubuhnya 39 derajat, artinya orang tersebut berada dalam kondisi hidup dan mati. Maka dari itu, pelatihan menggunakan Demon Slayer Mark menjadi prioritas utama saat ini bagi para Hashira. Setelah rapat selesai, sebelum pergi, Amane berpesan satu hal. Dia bilang, orang yang sudah membangkitkan Demon Slayer Mark, yaitu Tanjiro, harus ikut serta dalam pelatihan. Ketika Amane sudah pergi meninggalkan Hashira, Gyu juga langsung berniat pergi meninggalkan yang lainnya secepat mungkin. Sanemi mencoba menghentikannya, karena ada banyak hal yang harus direncanakan terlebih dahulu oleh para Hashira. Tapi Gyu gak menggubris imbauan Sanemi. Dia tetap pergi ke arah pintu sambil berkata kalau apa yang direncanakan bukan urusannya lagi. Jawaban-jawaban yang dilontarkan Gyu tentu membuat suasana menjadi panas. Untungnya, Gyome sebagai Hashira yang terkuat saat ini berhasil mendinginkan suasana. Rapat Hashira pun kembali berlanjut. Untuk hasilnya bakal dijelaskan di bagian selanjutnya. Kali ini, mari kita berpindah dulu ke mansion kupu-kupu. Di ruang perawatan, Tanjiro mendapatkan kunjungan dari Haganezuka. Haganezuka bertujuan untuk memberikan pedang baru buat Tanjiro.
Hagane juga menjelaskan kalau pedang tersebut adalah pedang spesial yang dibuat oleh penempa pedang pertamanya, hanya untuk membunuh semua iblis. Hal itu terlihat dari apa yang tertulis di pedangnya, yaitu Metsu yang berarti kehancuran. Beberapa hari berselang, ketika Tanjiro masih menjalani perawatan, ada sesi latihan khusus yang bernama pelatihan Hashira. Pelatihan ini adalah salah satu hasil yang diputuskan oleh Hashira pada rapat sebelumnya. Dalam pelatihan ini, semua yang peringkatnya di bawah Hashira akan dilatih langsung oleh Hashira. Biasanya, Hashira akan melatih junior yang bakal menjadi penerusnya saja. Misalnya Kanao yang dilatih secara langsung oleh Shinobu. Hal itu karena Hashira punya tugas yang berat, sehingga mereka nggak punya banyak waktu untuk melatih semua orang. Namun, sejak perubahan yang terjadi pada Nezuko, penyerangan manusia yang dilakukan oleh iblis semakin sedikit. Hal ini seolah menandakan hari yang tenang sebelum badai datang. Oleh karena itu, Hashira jadi punya waktu luang lebih jika dibanding biasanya. Untuk memanfaatkan waktu luang, pelatihan Hashira diadakan demi melatih seluruh ahli pedang agar menjadi lebih kuat. Pelatihan ini terdiri dari beberapa fase atau tahap. Dari setiap fase yang dilalui, peserta bakal menjalani pelatihan yang sangat berat. Fase pertama, peserta bakal menjalani pelatihan stamina bersama dengan mantan Hashira Suara, alias Uzui Tengen. Jika berhasil dinyatakan lulus dari sesi Uzui, Mitsuri dan Muichiro akan menjadi fase selanjutnya. Mitsuri akan menangani pelatihan kelenturan, sedangkan Muichiro bakal melatih pergerakan tubuh agar bisa bergerak dengan cepat. Jika berhasil, pelatihan masih belum selesai. Obanai, Sanemi, dan Gyomei udah siap menunggu untuk menggembleng peserta pelatihan. Obanai bakal melatih teknik berpedang, Sanemi bakal melatih pukulan terus-menerus, dan terakhir, Gyomei melatih penguatan otot. Pelatihan ini tentu nggak hanya berguna untuk peserta, tapi juga untuk Hashira. Serangan yang dilakukan oleh ahli pedang lainnya selama pelatihan bisa dijadikan Hashira sebagai latihan untuk membangkitkan Demon Slayer Mark. Dan juga, bagi yang udah berhasil membangkitkan Demon Slayer Mark, mereka bakal berlatih sehingga bisa mempertahankan tanda tersebut. Ketika pelatihan pertama kali diumumkan, semua ahli pedang yang mendengarnya tampak antusias untuk berpartisipasi, kecuali untuk satu orang, yaitu Gyu Tomioka. Entah alasannya apa, Gyu terlihat nggak peduli buat pelatihan yang saat ini sedang berlangsung. Tanjiro yang masih belum pulih sepenuhnya, kemudian mencoba datang menemui Gyu. Dalam waktu seminggu dari sekarang, Tanjiro menjelaskan pada Gyu kalau dirinya udah diizinkan beraktivitas seperti biasanya. Untuk itu, dalam waktu seminggu ke depan, dia memohon pada Gyu untuk melatihnya. Tapi, dengan mempertahankan wajah coolnya, Gyu menolak dan kemudian pergi begitu saja meninggalkan Tanjiro. Tanjiro nggak mau menyerah. Dia terus pergi mengikuti Gyu siang dan malam sambil berbicara ngalor ngidul. Tanjiro melakukan hal ini karena dia menerima permintaan dari kakek Ubuyashiki untuk berbicara dengan Gyu dan mengerti apa yang Gyu pikirkan. Setelah siang dan malam Tanjiro terus berbicara hal-hal receh, Gyu akhirnya mengalah. Lebih tepatnya pada saat hari keempat. Di saat itu, Gyu tiba-tiba bilang pada Tanjiro kalau dirinya nggak lolos seleksi masuk Demon Slayer. Gyu kemudian lanjut bercerita, dulu dia pergi seleksi bersama dengan orang yang nasibnya sama seperti dirinya, yaitu keluarganya dibunuh oleh iblis. Orang yang dimaksud adalah Sabito, orang yang pernah ditemui oleh Tanjiro dalam wujud roh. Karena berbagi nasib yang sama, keduanya langsung akrab ketika pertama bertemu. Saat itu, dari semua peserta seleksi, hanya Sabito yang meninggal. Tapi, Sabito berhasil mengalahkan semua iblis yang ada. Hasilnya, semua peserta seleksi dinyatakan lolos. Gyu sendiri pingsan sejak hari pertama seleksi saat dirinya diserang oleh iblis dan kemudian diselamatkan oleh Sabito. Ketika dia sadar, ternyata ujian telah berakhir dan dirinya dinyatakan lolos. Karena alasan itu, Gyu merasa kalau dirinya nggak layak lolos dan nggak pantas menjadi Hashira air. Gyu juga merasa jika dirinya nggak pantas bersanding dengan Hashira yang lainnya. Karena itulah, dia enggan berpartisipasi dalam pelatihan Hashira. Setelah bercerita, Gyu berniat meninggalkan Tanjiro. Gyu merasa mustahil baginya untuk membangkitkan Demon Slayer Mark meski berlatih sekuat tenaga. Setelah mencerna apa yang Gyu ceritakan, Tanjiro bisa memahami sedikit apa yang Gyu rasakan. Dia mencoba menghentikan langkah Gyu dan bilang kalau apa yang Sabito percayakan pada Gyu adalah hal yang membuat pertemanan keduanya terjaga.
Mendengar perkataan Tanjiro, Gyu terdiam sejenak kemudian teringat akan suatu hal. Dia teringat pada kakak perempuannya yang bernama Sutako. Meski dalam waktu dekat Sutako sebenarnya bakalan menikah, tapi dia rela mengorbankan dirinya demi melindungi Gyu dari serangan iblis. Sejak kematian Sutako, Gyu selalu merasa kalau dirinya lebih baik mati. Sampai akhirnya, dia bertemu Sabito yang berhasil mengubah pandangan Gyu. Namun, Gyu melupakan apa yang dikatakan oleh Sabito ketika sahabatnya juga meninggal. Perkataan Tanjiro beberapa detik yang lalu membuat Gyu kembali tersadar akan pentingnya nyawa seseorang. Jika seseorang mengorbankan nyawanya demi orang lain, artinya dia percaya pada orang yang diselamatkan. Setelah mendengarkan satu kalimat Tanjiro, Gyu sadar dan memutuskan untuk ikut ke dalam pelatihan Hashira meskipun udah terlambat.